Sahabat Tektona dimanapun Anda berada, dalam sebuah konveksi atau garmen tentunya akan ada bagian tertentu yang tugasnya berhadapan langsung dengan konsumen. Juga berhadapan langsung dengan mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Tugas tersebut diemban oleh bagian yang namanya sales. Sales ini tugasnya adalah menjual, kemudian juga berhubungan dengan konsumen, menjelaskan, kemudian juga berusaha agar terjadi sebuah transaksi sehingga transaksi tersebut menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Namun jangan disangka bahwa tugas tersebut sungguh berat. Tugas tersebut memerlukan keahlian tersendiri, tugas tersebut memerlukan ketelitian sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain itu juga, tugas seorang sales harus bisa menjelaskan dengan rinci kepada calon konsumennya. Product knowledge atau pengetahuan tentang produk itu menjadi bekal tersendiri, menjadi bekal yang sungguh-sungguh diperlukan untuk berhadapan dengan mitra, dengan konsumen. Tugas seorang sales sangat berat, di mana di saat ada komplain atau ada ketidakpuasan dari konsumen, maka yang paling pertama menghadapinya adalah seorang sales. Apalagi sales tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan konsumen yang komplain tersebut. Sahabat, di perusahaan kami ada seseorang yang namanya Teh Cianti, yang akrab dipanggil dengan Teh Yanti. Beliau adalah seorang sales manager di perusahaan kami. Tugasnya sangat berat. Selain berhadapan dengan konsumen, dia juga harus berusaha mengkondisikan dan mengkoordinir bawahannya. Selain mengkoordinir bawahannya untuk bekerja lebih baik, juga harus bisa mengecek produk yang dipesan oleh konsumen tersebut dalam bentuk produk yang memang betul-betul kualitasnya terjaga, betul-betul kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Untuk mengetahui apa saja pekerjaan yang digulirnya setiap hari di perusahaan, mari kita simak sejenak cerita tentang keseharian Teh Yanti di perusahaan kami, Tektona Cipta Niaga. Sahabat, mari kita langsung temui Teh Yanti di Tektona Cipta Niaga. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh boleh tahu ini Teh perusahaan apa ya? Ini tuh Tektona Garmen, tapi nama PT-nya tuh Tektona Cipta Niaga. Oh. Terus boleh tahu Teteh siapa sih? Nama saya Cianti. Terus posisi saya di sini Sebagai apa Teh? sales manager di sini. Sales manager ya. Sudah lama di sini? Sudah lumayan lama. Lumayan, alhamdulillah. Gimana tentang pekerjaan biasanya apa aja sih yang dikerjain Teh di sini Teh? Pekerjaan yang utamanya tuh saya melayani konsumen. Gitu. Terus ada beberapa pekerjaan di situ juga seperti membuat invoice, terus mendata PO, terus apa sih? Open data untuk ekspedisinya juga. Itu sih mungkin. Berarti dari mulai ini ya, pemesanan masuk sampai dikerjakan produksi dan balik lagi disampaikan lagi ke konsumen. Tadi kan kata Teteh melayani konsumen ya. Itu biasanya offline atau online Teh? Offline online sih, tapi untuk lebih seringnya kita online. Tapi offline juga ada juga yang datang langsung ke sini gitu. Kenapa banyaknya online? Memang pemasarannya kemana aja Teh? Pemasaran kita tuh udah seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah sudah masuk semuanya. Jadi kita kalau misalnya online itu lebih luas jangkauannya gitu. Terus ini Teh,
selama berinteraksi dengan konsumen, apa aja tuh suka dukanya ada? Ada sih beberapa, tapi itu jadi pengalaman ya yang sangat berharga karena tiap orang tuh mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada yang slow, ada yang emang kita tuh harus fast respon karena emang itu harus ya. Tapi ada beberapa konsumen yang bisa memahami kalau misalnya di saat jam-jam sibuk. Tapi ada juga yang kita tuh emang harus standby gitu untuk melayaninya gitu. Pernah nggak teh konsumen marah-marah gara-gara telat, gara-gara salah gitu? Ada sih beberapa, tapi ya alhamdulillah semua bisa diatasi karena itu mungkin biasanya dari waktu ya, waktu, terus kan dari pengiriman juga karena kita pun tidak bisa menjangkau kalau misalnya tidak bisa cepat gitu ya kalau misalnya ke daerah-daerah pelosok. Terus kan kalau ekspedisi itu berbeda-beda ya Pak, ada yang ya tergantung, ada yang pakai udara, ada yang pakai laut, ada yang darat. Nah itu pun mempengaruhi sama kecepatan waktu untuk sampainya. Nah terus ini Teteh kan sering berkomunikasi dengan konsumen nih. Nah bagaimana di saat menghadapi konsumen yang rewel, gimana Teh? Kalau yang rewel tuh biasanya kalau saya tuh diajak dulu ngobrol, terus dikasih dulu kejelasan tentang di sini tuh sebenarnya waktunya untuk pengerjaan biasanya 2 minggu. Tapi kalau misalnya ibu mau cepet-cepet atau bapak mau cepet-cepet itu kita bisa usahakan. Tapi biasanya sih kalau ada yang rewel gitu, saya ajak ngobrol dulu aja, gimana dia dibikin enak dulu aja lah hatinya gitu. Biasanya kan jadi dulu juga, jadi ya jadi enak lah kalau misalnya kita ajak ngobrol dulu, jadi kita langsung terfokus sama apa yang dia pesan gitu dulu sih. Terus ini misalnya kan untuk mengantisipasi kesalahan nih, berbeda persepsi antara konsumen dengan di produksi, itu langkah apa aja yang dilakukan di perusahaan ini? Nah kalau untuk itu biasanya saya tanyakan dulu untuk kuantitasnya ya, karena beresiko tinggi itu biasanya kalau jumlahnya banyak, taunya ternyata berbeda dari segi warna. Karena kan warna tuh walaupun kita dalam kodenya sama, terus bahannya sama, tapi kemungkinan berbeda itu selalu ada dari lotnya, dari apa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya banyak, kita buatkan dulu sampelnya, nanti setelah oke, tidak ada revisi, tidak ada yang harus diperbaiki lagi, baru oke kita kerjakan untuk yang jumlah lebih banyak lagi. Nah, untuk desain teh gimana kalau agar menghindari kesalahan dengan? Kalau desain biasanya dibuatin dulu draftnya dulu ya, lalu biasanya saya ACC-kan dulu sebelumnya. Sudah sesuai apa belum? Kalau misalnya nih udah sesuai nih, atau misalnya masih ada koreksi, nah baru terus aja sampai itu semuanya ACC. Contohnya gimana? Contohnya ini. Nah, ini PT Sentra Wahana Arta kan banyak nih 820 setel. Ini sebelumnya kita buatin dulu sampel beberapa model sih, karena ada beberapa juga yang pesan. Setelah oke, dari kodenya, dari warnanya, dari desain lainnya, setelah oke baru kita siap produksi. Oh berarti di perusahaan ini sebelum diproduksi ada komunikasi terkait desain, sampel seperti itu Teh ya? Pasti. Nah yang namanya manusia kan suka ada yang salah tuh Teh tuh. Misalnya salah bordir atau salah warna atau salah jahit. Nah itu gimana biasanya perusahaan menangani hal itu? Kalau misalnya sudah sampai ke konsumen nih, konsumen komplain misalnya, yang langkah awal itu mungkin komunikasikan dulu dengan baik. Kita cari solusi, apakah cari tahu dulu salahnya di mana. Setelah oke baru apa kalau memungkinkan untuk kita perbaiki, kita perbaiki. Kalaupun misalnya waktunya sudah mepet nih, sudah terlalu dekat, sudah tidak mungkin kan untuk diperbaiki gitu. Jadi biasanya kita cari solusi yang win-win solution lah gitu, gimana baiknya, gimana enaknya gitu. Kita dalam menghadapi konsumen itu kan biasanya konsumen itu ingin harga murah tapi barangnya berkualitas. Nah, barangkali perusahaan di sini memiliki satu konsep tentang hal tersebut. Oh iya, tentunya perusahaan ini memiliki konsep sustainable business concept. Itu jadi kita melakukan bisnis yang berkelanjutan. Jadi tidak untuk mengambil
laba yang sebesar-besarnya, nanti kedepannya si konsumen tidak order lagi. Jadi kita bagaimana menjaga kepercayaan konsumen untuk kembali pesan terhadap kita, kembali order terhadap kita. Jadi konsumen itu dengan perusahaan supaya trust berkelanjutan gitu ya. Iya. Terkait dengan kualitas produk di perusahaan ini, pemilihan barang atau bahan bakunya gimana teh? Kalau untuk bahan dan bahan baku itu ada beberapa tahapan, tapi kita dalam memilih itu pasti memilih bahan yang terbaik, yang bagus, sesuai dengan budget yang disediakan dari konsumen. Kalau untuk bahan sendiri ya kita memaksimalkan semaksimal mungkin, itu memberikan bahan yang baik, yang bagus, yang layak untuk dipakai, yang tidak menimbulkan komplain yang berkelanjutan setelahnya. Terus ini teh untuk konsumen itu kan banyak sekali yang nanya-nanya ya, kadang-kadang dari jenisnya, dari apanya. Berarti kan ada hal yang perlu banget menjadi hal mendasar di tugas teteh ini. Apa aja tuh yang harus diketahui teh? Yang paling utama itu product knowledge ya, itu harus paham seperti jenis bahan, seperti kualitas untuk slating dan lainnya. Terus untuk model-model terbaru juga kan biasanya suka ada ya, itu biasanya diinformasikan dari bagian terkait pada saya untuk nanti disampaikan kembali saat konsumen menanyakan. Kan ada beberapa konsumen yang ingin tahu nih sekarang ada produk apa aja gitu kan yang terbaru, terus bahannya apa, terus bedanya apa dengan yang sebelumnya. Nah, itu mungkin yang harus diketahui. Oke. Wah, banyak sekali ilmu dari teteh ini tentang perusahaan, tentang masalah seke. Terima kasih ya teh ya. Ya, sama-sama.